Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu. Kali ini Bapak akan membahas mengenai siklus nutrisi di padang rumput. Sebelum itu, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu nutrisi. Nutrisi adalah unsur-unsur hara mineral yang ikut membentuk tubuh organisme dalam ekosistem. Unsur-unsur hara mineral ini di alam bersirkulasi atau bergerak antara komponen biotik dan lingkungan fisiknya, baik di atmosfer maupun di dalam lingkungan edapiknya. Dengan demikian, siklus yaitu pemindahan yang berulang-ulang antara terbentuk dan terurai secara terus-menerus antara komponen biotik dan abiotik. Maka dapat dikatakan bahwa siklus hara adalah pemindahan atau pergerakan unsur hara yang berulang-ulang antara terbentuk dan terurai secara terus-menerus antara komponen biotik dan abiotik. Ciri siklus pada ekosistem alami adalah: pertama, ada cadangan utama di alam, yaitu di atmosfer atau di udara dan di dalam tanah. 2. Ada gerakan unsur secara terus-menerus. 3. Ada tempat-tempat pembuangan. 4. Mempunyai mekanisme umpan balik. Makhluk hidup memerlukan minimal 30-40 unsur kimia dari sekitar 92 unsur-unsur kimia yang diketahui untuk keperluan hidup dan pertumbuhannya. Nutrisi juga dikenal sebagai garam-garam biogenik yang dapat dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu nutrisi makro dan nutrisi mikro. Nutrisi makro adalah nutrisi yang diperlukan relatif dalam jumlah yang banyak dan mempunyai peranan kunci dalam pembentukan protoplasma makhluk hidup. Nutrisi-nutrisi penting yang termasuk dalam kelompok ini adalah hidrogen, karbon, oksigen, dan nitrogen. Keempat nutrisi ini membentuk sekitar 95% dari berat kering materi hidup. Keempat nutrisi ini didapatkan dari bentuk gas di atmosfer. Nutrisi lainnya yang termasuk nutrisi makro yang diperlukan dalam jumlah yang relatif lebih sedikit diantaranya adalah kalium, fosfor, sulfur, kalsium, dan magnesium. Nutrisi mikro. Nutrisi mikro adalah nutrisi yang diperlukan dalam jumlah yang jauh lebih sedikit, tetapi sangat penting untuk kehidupan. Minimal ada 10 nutrisi mikro yang diperlukan oleh tumbuhan, yaitu besi, tembaga, seng, boron, molybdenum, mangan, natrium, kobalt, silikon, nikel, dan klor. Dalam biologi, siklus nutrisi adalah sebuah konsep yang menggambarkan bagaimana nutrisi bergerak dari lingkungan fisik ke dalam organisme hidup dan kemudian didaur ulang kembali ke lingkungan fisik. Gerakan nutrisi ini penting bagi kehidupan dari lingkungan ke dalam tanaman
dan binatang, dan kembali lagi adalah fungsi penting dari ekologi kawasan manapun, termasuk ekologi padang rumput. Contoh siklus nutrisi dari unsur karbon yang terjadi di padang rumput melibatkan 3 macam organisme, yaitu tanaman sebagai produsen, ternak sebagai konsumen, dan bakteri sebagai dekomposisi. Pertama, tanaman memperoleh unsur karbon dalam bentuk karbon dioksida atau CO2 dari udara melalui stomata dan memperoleh air dari dalam tanah melalui absorpsi atau penyerapan oleh akar. Dengan bantuan sinar matahari terjadi proses fotosintesis di klorofil daun, di mana air atau H2O dipecah menjadi hidrogen yang bergabung dengan unsur karbon membentuk karbohidrat atau gula sederhana dan molekul oksigen. Oksigen yang dihasilkan dilepas ke udara, sedangkan karbohidrat digunakan untuk membentuk daun dan batang tanaman sehingga tanaman tumbuh menjadi besar. Hal ini menunjukkan adanya pergerakan unsur C dari udara ke daun dan batang tanaman. Berikutnya adalah tanaman dimakan oleh ternak untuk digunakan membentuk bagian-bagian tubuh ternak agar tumbuh dan berkembang menjadi lebih besar. Hal ini menunjukkan adanya pergerakan unsur C dari daun tanaman ke tubuh ternak. Selanjutnya, jika ternak tersebut mati, maka tubuhnya akan diurai oleh bakteri pengurai sehingga menjadi bahan organik berupa unsur-unsur sederhana, di mana unsur karbon sebagian berada dalam tanah dan sebagian besar lainnya dilepas ke udara dalam bentuk karbon dioksida atau CO2. Hal ini menunjukkan adanya pergerakan unsur karbon dari tubuh ternak ke dalam tanah dan udara. Unsur-unsur karbon yang ada di udara akan dimanfaatkan lagi oleh tanaman untuk membentuk karbohidrat atau gula sederhana yang nantinya akan digunakan untuk membentuk batang dan daun baru. Kejadian ini berulang-ulang begitu seterusnya, menjadi siklus nutrisi yang selalu bergerak berputar. Sumber nutrisi tanaman diperoleh dalam tanah. Nutrisi-nutrisi ini berasal dari 1. Pelapukan mineral tanah. 2. Dekomposisi residu tanaman, hewan, mikroorganisme tanah. 3. Penerapan pupuk kandang, kompos, biosolid limbah lumpur, dan amandemen organik lainnya. 4. Enfiksasi oleh polong-polongan. 5. Serbuk batu tanah atau debu termasuk green sand, basal, dan batuan fosfat. 6. Anorganik produk samping dari industri. 7. Atmosfer deposisi seperti N dan S dari hujan asam atau enfiksasi oleh lucutan kilat. Dan 8. Pengendapan sedimen yang kaya nutrisi dari erosi dan banjir. Demikianlah penjelasan dari Bapak mengenai
siklus nutrisi di padang rumput. Jika kalian ada yang masih belum memahami materi ini, maka dapat menanyakan ke Bapak melalui WA Group. Nanti Bapak akan menjelaskannya lebih lanjut. Sampai di sini pertemuan kali ini, dan kita akan bertemu pada materi berikutnya yang berbeda. Salam.